Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema di momen apa aja sih pintu surga terbuka. Masya Allah di segmen sebelumnya sudah dibahas oleh guru-guru kita di momen saat tadi sepertiga malam itu. Kita diberikan kesempatan untuk beristighfar dan insya Allah kalau misalnya kita dikasih hidayah oleh Allah kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari pintu surga yang dibuka. Masya Allah. Baik jamaah kita akan lanjutkan pembahasan kita tapi sebelumnya saya mau ajak dulu nonton tayangan. Ini tayangan yang luar biasa ada bocah khusyuk wudhu di saat teman-temannya sedang asik bermain. Yuk kita saksikan sama-sama silakan. Pak Ustadz, andai saja anak saya seperti itu, wudhunya tidak terburu-buru. Oh gitu, emang sekarang kalau misalnya wudhu anaknya masih buru-buru ya Bu ya? Iya Pak Ustadz. Wajar, namanya juga anak kecil sama anak Ya, saya ada. juga dulu gitu. Ada teman kita. Iya gimana Ustaz? Habib, anaknya kalau uduk kakinya doang. Wajar namanya juga anak kecil, karena kan kalau ngelihat teman-temannya wudhunya jadi pengen cepet-cepet karena mau main lagi. Mungkin ya nanti kalau udah dewasa mungkin. Iya kita Emang mungkin... umur berapa anaknya Bu? Baru 6 tahun. Oh iya wajar masih kecil, kita contohin aja kali ya Bu ya. Saya juga mungkin belajar kita lebih baik lagi supaya anak kita juga jadi lebih baik lagi. amin. Baik terima kasih Ibu, boleh silakan duduk terima kasih, kembali. Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, nah jamaah yang ada di rumah kita akan lanjutkan nih pembahasan kita mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu, ini Ustaz Syam untuk berdiri di tengah-tengah Siap, Mas saya. Ustaz Syam, Ye. aku mau nanya lagi nih, ini momen pintu terbuka itu ada kaitannya dengan video tadi. Pintu ya, terbukanya surga. Betul, Tidak bisa katanya. kita masuk tanpa melewati pintu. Itu dia, Iya. katanya ada kaitannya dengan video tadi yaitu berwudu. Bener gak sih? Berarti pintu surga itu dibuka ada kaitannya sama wudu. Maksudnya gimana? Mohon penjelasannya aja langsung. Silakan Baik, Ustaz Syam. bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fikdat serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Di ayat 222 surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wanita haid. Bahkan wanita haid itu bukanlah sebuah aib, bukanlah najis dia orangnya, bukanlah sesuatu yang mesti untuk dihindari, tapi kita diminta untuk melihat sisi daripada setelah haidnya itu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ternyata Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa berusaha bertaubat dan berusaha untuk mensucikan dirinya. Allah senang. Nah, termasuk di antaranya momen ketika pintu surga dibuka ada hubungannya dengan bersuci yaitu berwudu. Dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa orang yang berwudu dengan menyempurnakan wudunya, lalu setelah berwudu ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dengan ia membacanya melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia akan masuk lewat pintu mana saja yang ia mau. Subhanallah. Biasa juga kita tambahi wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Maka kita berwudu, menyempurnakan wudu lalu membaca doa setelah wudu. Tahu nggak menyempurnakan wudu itu yang mana? Gimana tuh maksudnya? Kan diajarin berwudu, tapi ada istilah menyempurnakan wudu. Betul. Dijelaskan sama ulama yang mana yang dimaksud menyempurnakan wudu, yaitu memperbanyak sunnah-sunnah wudu dan mengurangi makruh-makruh wudu. Oh baik Masya Allah. Salah satunya sunnah-sunnah wudu tuh apa? Sunnah wudu 3 kali.
Oh 3 kali. 1 kali sudah sah, tapi 3 kali adalah sunnah. Nah buat jamaah yang ada di studio siap-siap nih. Sebelum kita masuk saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Sekarang saatnya guru-guru kita yang mau bertanya sama jamaah yang ada di studio dalam segmen Ustadz Bertanya. Kami menjawab. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Iya. Oke silahkan Ustadz mau bertanya sama yang bertanya. mana? Kami menjawab. Ulangi. Mana mic-nya tadi? Kenapa? Ada di sebelah sini Ustadz. Maaf ya. Dibalikin. Ulangi. Ustaz bertanya. Kami Oh, menjawab. ibu ini paling serius. Berdiri. Perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eis Kartika dari Majelis Taklim Nurul Huda Karudampit, Kalpanunggal, Sukabumi. Saya mau nanya sama ibu. Ibu mau nggak masuk surga? Mau banget, Mau nggak? mau sekali. Ada jalan ibu masuk surga lewat jalur jadi istri. Apa itu? Taat sama suami. Insya Allah. Bu, deketin mic-nya. Ibu mau masuknya sekarang atau nanti? Nanti aja. Siap kalau sekarang. Saya mau nanya. Saya mau nanya. Ya, Bu, ya. pernah nggak ibu membantah suami? Kayaknya pernah sih. Gak usah kaya, pernah lah. Ya Allah. Mohon maaf sama suami. Coba, Ya, suami lagi nonton. insya Allah. Coba sekarang. Ayah, maafin ibu. Mungkin ibu belum jadi istri yang soleha. Ibu sering marah-marah, guys. Maafin ibu ya. Minta maaf. Ibu mau masuk surga lewat patuh ke suami, patuh ke orang tua. Maafin ibu ya. Sekali lagi maafin ibu. Amin ya. Mudah-mudahan suami ibu. Amin amin. Mudah-mudahan ayah mau memaafkan ibu. Amin, ya amin, Allah. amin. Subhanallah. Insya Allah kalau ibu mati sekarang langsung masuk surga. Jangan dulu, kan belum siap katanya. Silakan Kan Ustaz Maulana. udah hilang. Udah pada nangis semua ibu-ibu. Semua pada nangis ya. Ketahuilah. Di antara keutamaan istri yang taat kepada suami adalah dengan dipersilahkannya masuk surga. Itulah keutamaan seorang istri yang taat kepada suami. Balasannya adalah dijamin masuk surga. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa seorang istri harus taat kepada suami. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Raih ridho suami. Siapa istri yang meninggal dunia lantas suaminya ridho, maka langsung masuk surga. Maka dikatakan, ketika seorang wanita mau masuk surga, di pintu mana saja silakan pilih. Jikalau dia taat kepada Allah, jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga kemuliaannya. Ingat, muliakan suami. Karena ingat, kebanyakan wanita masuk neraka disebabkan karena tidak ada rasa syukurnya terhadap suami. Makanya banyak tadi ibu-ibu nangis. Kenapa? Terlalu jauh ibu-ibu mencari surga. Padahal ada pintu surga yang dekat dengan ibu. Yang mana itu? Adalah ketaatan ibu terhadap suami dan meraih ridho daripada suami. Baik, Masya Allah. Makanya saya tidak pernah mau marah sama istri.
10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama almarhumah. Tidak pernah Karena saya marah? tidak pernah marah sama istri. Tidak pernah bertengkar? Meskipun tidak pernah bertengkar. Meskipun istri saya berkata marahi saya kak, marahi saya kak. Saya berkata saya tidak akan memarahimu kak, sampai kapanpun. Masya Allah. Karena saya tidak mau istri saya dilaknat oleh Allah. Waduh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah jamaah sekarang saatnya saya akan kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya sama guru-guru kita langsung. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik jamaah yang mau bertanya boleh angkat tangannya yang tinggi biar saya pilih. Silakan yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Wah Masya Allah. Baik saya akan kasih kesempatan untuk ibu yang sebelah kiri dulu. Silakan ibu yang mau bertanya perkenalan dulu namanya siapa dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budidoh dari Majlis Taklim Nurul Huda, Kadudampit, Kalapanunggal, Sukabumi. Baik Ibu Dido silakan. Tanya dong Pak Ustadz. Iya dong silahkan. Saya mau tanya ke Ustadz, Habib Muhammad Sam. Baik. Iya, Ayo Bib, Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo Bib, kita berdua Bib. Habib Muhammad Syam. Oke. Abid Muhammad Sahab. Ayo coba Bu, siapa? Habib Muhammad. Pakai mic Bu, pakai Oh mic. aman Bu, bilang aja saya mau bertanya sama Abid. Selesai. Salah satu yang saya tahu kebanyakan terbukanya pintu kebaikan Ya. di bulan Ramadan. Tapi kenapa malah banyak orang berbuat kemaksiat bukannya memperbanyak kebaikan untuk terbukanya pintu surga. Mohon penjelasannya Bib. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini keberatan cincin. Habib boleh silakan langsung dijawab Baik. Habib. Di bulan Ramadan ini ada yang diikat, ada yang dibuka, ada yang ditutup. Dikatakan oleh Nabi, "Idza dakhala Ramadanu suffidatis syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Dikatakan oleh Nabi SAW, kata Nabi, "Idza dakhala Ramadanu," ketika masuk bulan Ramadan, suffidatis syayatin, artinya setan-setan itu diikat. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu neraka. Artinya orang-orang yang masuk Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan insya Allah kita sebentar lagi gak terasa 6 bulan lagi bulan Ramadan. Artinya pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa orang masih banyak maksiat di bulan Ramadan? Setan diikat, neraka ditutup, pintu syurga dibuka. Artinya diikat di sini Asy-Syaikh Ibnu Hajar, beliau mengatakan bukan diikat, dibelenggu seperti itu. Artinya diikat, dikekangnya, susahnya setan itu untuk menggoda. Kenapa? Banyakan manusia itu di bulan Ramadan sibuk membaca Quran, sibuk dengan tarawehnya, sibuk dengan sholat jamaahnya, sibuk dengan sedekahnya. Ada yang sibuk, ada yang tidak sibuk. Yang tidak sibuk ini terus digoda oleh syaitan, terus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Mereka tidak menghormati bulan Ramadan yang mulia. Jadi kalau ditanyakan kenapa masih ada maksiat? Ya karena memang mereka selalu tidak mau berpuasa. Mereka tidak mau menghormati daripada bulan Ramadan. Imam yang lain berkata setannya ada 2. Ada setan yang tidak terlihatkan, yang dibelenggu. Ada setan yang kepala hitam. Ya, setan yang kelihatan, yang memang tidak menghormati bulan Ramadan, yang masih melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih banyak
yang mengharapkan, yang menikmati betul-betul merasakan di bulan Ramadan tersebut dapat ampunan dari Allah. Pintu-pintu syurga semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, masih banyak sekali. Nah, mudah-mudahan kita berharap kita bukan tergolong orang yang masih suka melakukan maksiat di bulan Ramadan. Kita berharap ya Allah masukkan kami golongan-golongan orang yang bisa masuk surga di bulan Amin, Ramadan. amin ya Allah, ya Rabbal Menikmati Alamin. ibadah di bulan Ramadan. Ramadan, Masya Allah. Baik Habib Muhammad Syahab, terima kasih. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh, Masya Allah. Nah, bicara soal momen pintu surga dibuka, nah ini katanya ada momen yang menarik lagi. Saya mau tanya sama Ustadz Maulana, kalau Ada. kita sedang rajin sesuatu, nah apa Ya, tuh? namanya rajin berdonasi. Oh, rajin berdonasi. Kan bagian daripada sedekah. Makanya CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Ayo! Mau masuk surga? Mau. Buka pintu surga? Mau. Yuk berdonasi. Yuk kita sedekah, berdonasi di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.